Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti mata kuliah matematika diskrit hari ini. Melanjutkan dengan yang minggu lalu, hari ini kita masih membahas pada materi relasi dan fungsi, di mana hari ini kita membahas materi tentang fungsi. Adapun yang akan kita bahas diantaranya adalah teori fungsi, kemudian fungsi inversi, komposisi fungsi, beberapa fungsi khusus, dan yang terakhir adalah fungsi rekursif. Untuk itu, mari kita mulai mempelajari fungsi. Ini ada definisi fungsi. Jadi misalnya ada A dan B, di mana A dan B ini merupakan suatu himpunan. Kemudian relasi biner F dari A ke B ini merupakan suatu fungsi. Jadi F ini bisa dikatakan sebagai fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi fungsi dikatakan fungsi apabila dari dua buah himpunan A dan B itu apabila setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Penulisan fungsi dari A ke B itu seperti ini, F titik 2A kemudian panah ke B. Jadi artinya F memetakan A ke B. A ini adalah daerah asalnya atau domainnya, sedangkan B ini adalah daerah hasil atau range-nya atau kodomainnya. Kemudian ada juga nama lain untuk fungsi pemetaan atau transformasi, tapi lebih kita kenal sebagai fungsi biasanya. Kita menuliskan fungsi A sama dengan B atau FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Seperti ini ilustrasinya. Jadi ada elemen A di himpunan A, ada elemen B di himpunan B. Nah, ini tuh ada yang menghubungkan fungsinya, F-nya. Jika F A sama dengan B, maka B ini dinamakan bayangannya dari A. Sedangkan A-nya disebut prabayangan dari B apabila FA sama dengan B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau disebut range. Perhatikan bahwa jelajah atau range dari F adalah himpunan bagian dari B. Fungsi juga bisa dikatakan sebagai relasi yang khusus apabila tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Fungsi itu dihubungkan dengan tepat satu elemen B tadi ya, secara definisi itu adalah maksudnya jika elemen A, B itu merupakan elemen dari F, dari fungsi F, dan AC itu elemen dari F, maka B sama dengan C. Salah satu jenis fungsi itu yang pertama ada fungsi satu ke satu atau injektif. Jadi fungsi ini dikatakan satu ke satu jika tidak ada dua elemen himpunan yang memiliki bayangan yang sama. Jadi kita lihat di sini ya, di himpunan A ini ada elemen A, B, C, D. Di himpunan B ada elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini masing-masing hanya memetakan ke satu, jadi tidak ada bayangan yang sama. A ke 1, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Tidak ada yang memetakan atau yang memiliki bayangan yang sama. Kita lihat di sini di relasi yang pertama itu ada 1W, 2U, 3V di mana himpunannya dari A 1, 2, 3 ke himpunan B UVWX. Ini masuk fungsi satu ke satu karena hanya
memetakan satu bayangan, 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Sedangkan kalau yang relasi yang kedua yaitu 1U, 2U, 3V ini bukan fungsi ke 1. Kalau digambarkan 1, 2, 3 U, V, W. Nah ini 1 ke U, 2 ke U juga, 3 ke V. Nah ini dia memetakan sama-sama ke U, berarti dia mempunyai bayangannya lebih dari 1, makanya bukan fungsi 1 ke 1. Sedangkan yang ini, yang pertama itu dia memetakannya 1 ke 1 U, V, W, X. 1 ke W, kemudian 2 ke U, 3 ke V. Ini masing-masing memetakan 1 ke 1. Itu untuk fungsi injektif ya, itu fungsi 1 ke 1. Kemudian misalkan ada F, yaitu memetakan dari Z ke Z, tentukan apakah Fx sama dengan X plus 1 dan Fx sama dengan X min 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Fungsi X kuadrat plus 1 ini bukan fungsi ke 1. Soalnya untuk 2X yang bernilai mutlak sama tapi tandanya beda, maka nilai fungsinya akan sama. Misalnya ada fungsi ketika diisi 2 berarti kan sama dengan 2 kuadrat gitu ya, sama dengan 5. Begitu juga dengan min 2 kuadrat, itu hasilnya akan sama dengan 5. Nah ini tuh hasilnya sama, padahal ini kan mutlak nilainya min 2, itu tidak sama dengan 2. Kemudian yang fungsi kedua yaitu Fx sama dengan X min 1, itu hasilnya tidak akan memetakan ke yang sama, jadi tidak akan memiliki bayangan yang sama. Contoh, ketika F-nya 2, ketika X-nya 2, maka X min 1 kan sama dengan 2 min 1, itu hasilnya 2 min 1, itu hasilnya 1. Sedangkan kalau misalnya min 2 min 1 hasilnya 3 ya, makanya ini dikatakan fungsi 1 ke 1 kalau yang pertama bukan fungsi 1 ke 1. Berikutnya ada fungsi pada atau onto. Jadi si fungsi ini dikatakan onto atau pada, atau dikatakan juga surjektif kalau setiap elemen pada himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Bayangan dari satu atau lebih dari himpunan A. Jadi seluruh B ini, seluruh elemen di B merupakan jelajah dari F. Jadi semuanya terpetakan dari himpunan A. Contohnya di sini ya, ada ABCD, kemudian ada himpunan B, elemennya 1, 2, 3. Nah, setiap elemen di B ini merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen dari si A. Jadi istilahnya semua yang ada di B ini terpetakan dari himpunan A. Itu maksudnya adalah fungsi pada atau onto. Relasi yang pertama contohnya ada 1U, 2U, 3V dari himpunan A 1, 2, 3 ke B. Berarti 1, 2, 3 ke B, U, V, W. 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Nah, ini tidak termasuk fungsi pada atau tidak termasuk onto karena yang ini W tidak terpetakan dari si himpunan A. Gitu. Kalau yang berikutnya 1W, 2
1W, kemudian 2 sorry. Nah, relasinya di sini 1W, 2U, 3V. Nah, ini kan si himpunan B ini terpetakan semua ya dari si himpunan A. Makanya dikatakan bahwa si relasi yang ini dia onto atau fungsi pada. Karena semua anggota jelajah dari fungsinya. Itu untuk satu kesatu dan pada ya. Kemudian contoh lagi dalam bentuk fungsi, dimana fungsinya ada yang pertama x kuadrat plus 1 dan fx min 1. Ini x kuadrat plus 1 bukan fungsi pada karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari f. Sedangkan yang x min 1 fungsi pada atau fungsi onto itu merupakan fungsi pada ya, karena untuk setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y sama dengan x min 1 akan dipenuhi untuk x sama dengan y plus 1. Nah ini ya, ini secara penggambaran untuk fungsi satu ke satu dan fungsi pada. Kalau ini adalah fungsi satu ke satu, tapi dia bukan pada karena ada bilangan ada elemen 2 yang tidak terjelajah dari A. Sedangkan kalau yang ini, yang sebelah kanan, dia fungsi pada karena semua elemen di B itu terjelajah, tapi dia bukan fungsi bukan fungsi satu ke satu karena ada bilangan 2 yang bayangannya ini adalah ada 2 ya, dari A dan dari dan dari D, sorry. Jadi yang gambar pertama ini fungsi satu ke satu tapi bukan pada karena ada elemen 2 yang tidak terpetakan dari himpunan A. Sedangkan yang gambar sebelah kanan ini fungsi pada karena semua di B ini terpetakan, tapi dia bukan fungsi satu ke satu karena ada angka 2 yang yang bayangannya dari dua elemen di A, yaitu A dan D. Ada lagi. Nah, kalau ini yang B ini bukan fungsi pada karena dia ada angka elemen 4 yang tidak terpetakan. Dia juga bukan fungsi satu ke satu karena ada 2 ya di sini. Ada 2 yang ada elemen 2 yang terpetakan lebih dari 2. Sedangkan yang terakhir ini bukan fungsi. Kemudian ada istilah dikatakan koresponden satu ke satu. Koresponden satu ke satu itu apabila dia termasuk fungsi satu ke satu dan juga termasuk onto. Jadi apabila dia memenuhi satu ke satu dan juga onto, berarti dia termasuk koresponden satu ke satu. Sekarang berikutnya kita lihat representasi fungsi. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya himpunan pasangan terurut seperti bentuk relasi. Contohnya kayak tadi ya, fungsi 1 ke U gitu, 2 ke W, 3 ke V. Nah ini contoh representasi fungsi dalam bentuk himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. Kemudian dalam bentuk formula, yaitu contohnya fx sama dengan 2x tambah 10, atau fx sama dengan x kuadrat, atau juga fx sama dengan 1 per x. Nah ini kalau yang seperti ini itu disebut representasi fungsi dalam bentuk formula. Kemudian contohnya lagi, fungsi adalah representasinya dalam bentuk kata-kata, yaitu
F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Nah, itu dalam bentuk kata-kata atau representasi fungsi dalam bentuk kode program. Kemudian di sini ada inverse fungsi. Jadi fungsi yang korespondensi 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dikembalikan. Sedangkan fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan kalau bukan fungsi yang 1 ke 1, bukan fungsi yang korespondensi 1 ke 1, karena fungsi balikannya tidak ada. Jadi bisa dikatakan invertible itu kalau korespondensi 1 ke 1, sedangkan not invertible kalau tidak berkorespondensi 1 ke 1. Misalnya di sini ada relasi fungsi 1U, 2W, 3V dari himpunan A yaitu 1, 2, 3 ke himpunan B yaitu U, V, W. Ini kan fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1 ya. Karena tadi kalau kita gambarkan U, V, W, aduh kejauhan ya. 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Nah, ini kan 1 ke 1 nih. Makanya dia bisa diinverskan atau dia invertible atau dapat dibalikan, sehingga inverse fungsinya adalah U1, W2, V3. Makanya fungsi ini dikatakan invertible. Kemudian tadi contoh ketika fungsinya fx sama dengan x-1, dia kan fungsi 1 ke 1, jadi balikannya ada, yaitu ini. Jadi ketika fx nya sama dengan y sehingga y nya sama dengan x-1, maka x nya sama dengan y plus 1. Jadi fungsi balikannya atau inverse fungsinya adalah f inverse x sama dengan y plus 1. Nah, kemudian untuk yang fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1, nah tadi kan kita sudah tahu ya bahwa si fx sama dengan x kuadrat plus 1 ini bukan fungsi korespondensi 1-1, makanya dia fungsi yang not invertible atau dia tidak memiliki inverse fungsi. Kemudian ada komposisi dari dua buah fungsi. Jadi misalkan ada G yang merupakan fungsi dari himpunan A ke B dan F fungsi dari himpunan B ke C. Ini kalau kita gambar A, B, C misalnya. Tadi ada G itu adalah himpunan fungsi dari himpunan A ke B, ini G. Ada F, yaitu dari dari B ke C, dari himpunan B ke himpunan C. Nah, komposisi F dan G ini dinotasikan dengan FOG, yaitu FOGA sama dengan F fungsi dari fungsi GA. Contoh misalnya di sini ada fungsi G, yaitu dia memetakan dari himpunan A ke B. A nya elemennya adalah 1, 2, 3, B nya U, V, W. 1 ke U, kemudian 2 ke U, dan 3 ke V. Dan ada fungsi F, ini fungsi G ya. Kemudian ada fungsi F, yaitu dari B ke C, dimana C nya adalah X, Y, Z, yaitu UY, VX, dan WZ. Maka fungsi komposisi A ke C nya adalah 1Y, kemudian 2, ini 2 ke U ya, 2Y, dan 3X. Ini hasil dari komposisi F dan G nya. Atau dalam bentuk fungsi, misalnya ada contoh fx nya adalah x-1, fx nya adalah x-1,
Gx nya x kuadrat min 1, maka FOG nya adalah FOG. Nah ini FOG X itu berarti F fungsi di dalamnya ada Gx nya, sedangkan GOF berarti fungsi G di dalamnya ada Fx. Cara menghitungnya, fungsi tadi Gx nya adalah x kuadrat plus 1, jadi di sini ditulisnya fungsi dari x kuadrat plus 1 tadi. Ini fungsi fx plus 1 itu adalah x nya. Nah x ini diganti dengan x kuadrat plus 1 diganti dengan, bukan diganti, disubstitusikan dari si Gx. Jadi ini kan x min 1, nanti x kuadrat plus 1 gitu ya untuk x nya, kemudian min 1, makanya hasilnya adalah x kuadrat gitu. Sedangkan yang contoh kedua yaitu Gx, G nya adalah x kuadrat plus 1, maka si x ini disubstitusikan dari fx, makanya x min 1 dikuadratkan, di sini diganti ya dari yang x plus 1, makanya hasilnya x kuadrat min 2x plus 2. Kemudian di fungsi ada yang dinamanya fungsi khusus. Fungsi khusus ini ada beberapa. Yang pertama ada floor dan juga ceiling. Bedanya, kalau floor dari x, maka simbolnya gini ya, ada siku di bawahnya, kurungnya. Dia menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Kalau ceiling, ini simbolnya ke atas ya, garisnya, topinya di atas, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x. Kita lihat contohnya. Nah, jadi misalnya ada sebuah bilangan. Kalau misalnya ini floor, ini kan lambangnya floor ya, maka 3 nih hasilnya. Kalau 0,5 kan 0, dia integer tapi ke bawah gitu. 4,8 4. Min 0,5 sama dengan 1 floornya. Min 3,5 floornya adalah min 4. Sedangkan ceiling dia adalah ke yang terbesarnya, integer ke yang terbesarnya. Jadi misalnya ada 3,5, ceilingnya berarti ke atas 4, 0,5 berarti 1, 4,8 ceilingnya 5, minus 0,5 berarti ceilingnya adalah 0, minus 3,5 ceilingnya adalah min 3. Itu untuk perbedaan floor dan ceiling. Kemudian fungsi khusus yang berikutnya adalah rekursif. Jadi fungsi rekursif ini yaitu dia fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contohnya di kasus untuk menghitung faktorial. Jadi faktorial itu dia bisa menghitung ke dirinya sendiri, di mana dia akan bernilai 1 ketika n-nya sama dengan 0. Tapi dia menghitung ke dirinya sendiri dengan rumus n kali n min 1 faktorial ketika n-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Ini dia nilainya 1 kalau n sama dengan 0, dan dia menghitung ke dirinya sendiri yaitu n kali n min 1 faktorial ketika n-nya lebih dari 0. Itu untuk rekursif. Sedangkan kalau misalnya fungsi khusus yang berikutnya yaitu fungsi faktorial, dia bernilai 1 ketika n-nya sama dengan 0, tapi dia adalah 1 kali 2 kali sekian kali n min 1 kali n ketika n-nya lebih besar dari 0. 0 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan ketika n-nya 0, n-nya 1. Tapi ketika n-nya adalah 4 faktorial, ini lebih dari 0, berarti 1 kali 2 gitu ya, kali 3 kali 4 sama dengan 24.
Itu untuk faktorial. Jadi tidak caranya mirip-mirip hasilnya, hasil dari faktorial ini dengan hasil dari rekursif. Apabila untuk kasus faktorial dia nilainya akan sama, hanya beda cara hitungnya. Kalau fungsi khusus yang rekursif ini dia menghitung ke dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya di sini cara menghitungnya, kalau 4 faktorial berarti ini n-nya kan lebih dari 0, berarti dia sama dengan 4 dikali 4 min 1, yaitu 3 faktorial gitu. Nah, 3 faktorial ini berarti sama dengan 4 dikali 3 dikali n min 1, 2 faktorial gitu. Karena n nya masih lebih besar dari 0. 2 faktorial berarti 4 dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial ini adalah rumusnya ini kan 2 dikali n-1 faktorial. Kemudian ini n nya masih lebih besar dari 0, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial, 1 dikali 0 faktorial gitu. Jadi hasilnya sama 24 gitu ya. Jadi di sini prosesnya ada fungsi di mana dia menghitung ke dirinya sendiri gitu. Kemudian modulo, misalnya A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka A modulo M itu adalah memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Kemudian A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M tambah R, di mana R nya lebih besar dari sama dengan 0, tapi lebih besar dari M. Ini sisa ya, modulo itu sisa pembagian. Contohnya 25 modulo 7 itu sama dengan 4. Jadi kalau misalnya kita hitung secara kotretan pembagian, 25 dibagi 7, 3, 21, 4. Nah, angka ini tuh yang disebut dengan modulo, sisa hasil pembagian. 16 dibagi 4 kan hasilnya 16, 0. Nah, tidak ada sisa pembagian 0, makanya hasil fungsi modulo untuk 16 modulo 4 adalah 0. Begitu seterusnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan fungsi dan materi relasi dan fungsi, cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.